bagaimana cara membuat SOP tadi ya, SOP. Jadi tadi sudah benar. Jadi SOP itu seharusnya memang kan setiap aktivitas. Tapi ya prioritaskan dulu lah, apalagi baru buat SOP ya kan. Harus baru prioritaskan dulu mana yang benar-benar strategis ya. Buatkan SOP-nya di list dulu. Nah, misalnya sudah ketemu tadi SOP membuka pintu. Saya punya SOP dari buka pintu sampai tutup pintu ada gitu kan. Ya tadi kalau nggak ada SOP-nya nanti saling menyalahkan loh kok. Kadang-kadang temen yang lain nunggu di depan pintu gerombolan, begitu ditanya kenapa nggak masuk-masuk. Nah, kuncinya dibawa teman saya, Pak, nggak masuk. Nah, kan repot kan ya. Nah, kalau ada SOP-nya kan enak. Misalnya nanti ada tentang prosedur kalau misalnya dia berhalangan nggak masuk, kuncinya ditaruh di mana, dititipkan siapa, itu harusnya ada gitu kan. Gitu ya. Jadi SOP buka pintu aja itu itu penting teman-teman ya. Jadi setelah buka grendel tuh, rek gitu kan, masuk biasanya pertama apa yang dilakukan? Matiin dulu lampu luar, terus hidupi lampu dalam. Ya. Kan gitu, naruh kunci di tempatnya, kemudian nyapu. Lah kayak gitu-gitu harus dibuat. Nah, bagaimana cara teknisnya? Macam-macam bu, ya. Bisa dengan apa? Interview, wawancara, bisa pengawatan langsung, gitu kan? Bisa pengawatan langsung atau benchmark, ya. Benchmark itu misalnya kita nggak punya pengalaman, ya kan? Perusahaan juga baru ya nggak tahu best practice-nya ya kita bisa meniru maksudnya perusahaan lainnya sejenis. Nah nanti baru kita Hmm. sesuaikan ya kita sesuaikan gitu kan dengan yang ada di perusahaan kita gitu itu bisa juga gitu kan. Bahkan kalau saya punya klien jauh gitu kan saya nggak harus visit apalagi pandemi saya minta videonya saja ya kan tolong di videoin gimana selama ini ya gitu kan baru aku akan eh, mendetailkan gitu ya langkah-langkah menjadi langkah-langkah dari video itu jadi langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah setelah misalnya boleh interview boleh ngamati langsung boleh bu ya. Nah toh nanti kalau sudah jadi Ya, draft ya. kan kita harus panggil juga orang yang bersangkutan ya Ya, kita ceritain ini sosialisasi draft lagi. kita Mm-mm. begini-begini bener nggak selama ini begini ada nggak Ya, masukan ada nggak yang kurang kan begitu bu ya ya. sebelum ada Masukan itu. penetapan itu Ya, harus ada diskusi dulu biasanya kita presentasikan draft pertama kalau ada ya. korsi lagi kita presentasikan draft kedua ya sampai nanti final semua bidang itu oke yang bersangkutan pelaksana juga oke ya baru nanti di ACC oleh pimpinan setelah di ACC itu pun harus disosialisasikan langsung saya jawab aja sekalian implementasinya ya kan sebelum diimplementasikan disosialisasikan dengan cara apa ya ya kita kasih tahu ke semua tim ke semua bidang ya di dalam perusahaan ya bahwa ada SOP apa nama SOP-nya dan apa tujuan SOP dibuat dan bagaimana cara melaksanakannya ya seperti itu ya bisa bentuk training bisa bentuk apa Ya, meeting bisa dalam briefing macam-macam boleh ya. Nah setelah itu kita trial dulu ya. tidak langsung ditetapkan menjadi ketentuan baku yang ada reward dan punishment belum. Ada uji coba ya, masa Yes, uji coba percobaan gitu dulu ya. gitu kan. Kalau sudah sekiranya semua sudah bisa melaksanakan dengan baik, baru nanti itu pelaksana secara tetap. Saya kira itu Bu ya. Dan itu perlu nanti ada kontrol. Nah, nanti pertanyaannya lagi, checklist apa tadi daily checks itu bagian daripada SOP Bu. SOP tidak bisa berdiri sendiri, Daily harus check. dilengkapi dengan Jadi dokumen. misalnya kayak buka pintu sudah belum. Ya, itu harus ada Hmm. dokumennya. Dokumen itu untuk apa? Untuk mengontrol fungsinya. Apakah SOP sudah dijalankan apa tidak? Misal, ya, Hmm. checklist tentang kebersihan. Berarti SOP tadi dilengkapi dengan daily check berarti ya. Betul. Jadi dari Ya. tag atau checklist aktivitas itu Ya. sebagai lampiran daripada SOP. Misalnya tadi saya kasih contoh, kebersihan. Sudah nggak lantainya disapu? Sudah dicentang. Ya. Terus mejanya sudah nggak? Sudah dipel nggak? Nah begitu Bu, ya kayak begitu ya saya kira. Oke saya kira itu ya. Sangat singkat.